apa namanya, dari 2 juta ke 10 juta dalam 30 tahun, itu berapa sih pertumbuhan GDP growth-nya supaya bisa tercapai? Atau dengan kata lain, dalam 30 tahun supaya 5 kali lipat tuh gimana? Berapa sih growth yang harus dicapai? Nah, ini tuh kita mencarinya dengan konsep diferensial. Gimana cara nyarinya? Nah, pertama-tama kita harus mengerti dulu bentuk dari apa namanya, bentuk dari persamaan diferensial dari kasus ini. Jadi ini untuk nomor satu. Pertama-tama aku review dulu model diferensial ya. Modelnya itu adalah Y aksen ditambah AY sama dengan B. Kita udah tahu ya, nilai Y itu adalah nilai saat ini, Y aksen itu nilai yang akan datang. Ya, ketika segala sesuatu bertumbuh secara konstan, maka kita bisa bikin B-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Dan dalam kasus ini, Y-nya itu adalah GDP. Oke. Berarti kalau kan di kasus ini dia cuma mau tanya nih, bagaimana sih GDP itu meningkat 5 kali lipat dalam 30 tahun. Berarti kan kita mau cari nilai sebenarnya yang mau kita cari itu multiplier-nya atau nilai si A-nya. Kayak gitu. Berarti kita bisa bikin B-nya sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0, berarti Y aksen sama dengan min HY. Nah, growth-nya itu adalah sebesar minus A. Karena minus A ini sebagai multiplier. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Y aksen dibagi Y sama dengan minus A. Jadi ini kayak, misalnya ini GDP tahun depan, dibagi dengan GDP tahun tahun segini. Atau ini kita sebut dengan delta Y. Kayak gitu. Ini menunjukkan si growth of GDP. Nah, karena kita tahu nilai B-nya 0, berarti steady state itu kan rumusnya kalau di differential equation itu adalah B per A. Berarti udah pasti Y aksennya sama dengan 0. Nah, dari persamaan diferensial ini, kita kan bisa bikin solusinya ya. Solusinya itu YT sama dengan Y0 min Y bar dikali E pangkat min AT plus Y bar. Ini solusinya. Tapi kita tahu bahwa Y bar itu pasti sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya bisa kita sederhanakan jadi YT sama dengan Y0 dikali E pangkat min AT ditambah Y barnya jadi 0. Berarti cukup YT sama dengan Y0 dikali E pangkat min A kali T. Nah, YT itu adalah GDP yang mau kita harapkan dalam 30 tahun, yaitu sebesar 10 juta. Berarti YT-nya ini kita ganti jadi 10 juta. Sedangkan Y0 itu adalah GDP saat ini, yaitu sebesar 2 juta. Oke, terus minus A itu, minus A itu tadi melambangkan growth-nya, sedangkan T itu melambangkan waktu, yaitu sebesar 30 tahun. Berarti 10 juta sama dengan 2 juta dikali E pangkat min 30A. Sehingga kita dapat hasilnya adalah E pangkat min 30A sama dengan 10 juta bagi 2 juta, yaitu 5. Nah, untuk mencari nilainya, berarti kita pakai anti-loan. Jadi ini kita loan, sisi kiri kita loan, sisi kanan kita loan juga. Berarti loan dari E pangkat min 30A itu hasilnya adalah min 30A. Loan 5, kalau kalian pakai kalkulator, hasilnya adalah 1,61. Lalu kita dapat A sama dengan 1,61 dibagi min 30. Hasilnya adalah min 0,0536. Ini nilai A-nya. Nah, tadi kita dapat kesimpulan bahwa growth of GDP itu adalah sebesar minus A. Berarti nilai A-nya ini kita minusin lagi. Jadi minus A sama dengan 0,0536 atau bisa kita bulatkan jadi 5,36%.
Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa GDP akan menjadi 5 kali lipat dalam 30 tahun, ya, dari 2 juta ke 10 juta, itu kalau tiap tahun tumbuh secara konstan sebesar 5,36%. Kayak gitu. Nah, untuk kasus ini, biasanya, ini kan kebetulan kasusnya 5 kali lipat. Nah, biasanya itu, kasusnya itu bisa GDP dalam, jadi GDP-nya itu dalam, apa namanya, dalam 2 kali lipat. Jadi GDP di saat yang akan datang itu harus 2 kalinya GDP saat ini. Nah, itu kalian kalau mau ngecek jawabannya bisa pakai Rule 70. Rule 70 itu menunjukkan bahwa intinya adalah ketika nilai A dikali T sama dengan 0,70, berarti GDP itu menjadi 2 kali lipat. Kenapa kita bisa menyimpulkan kayak gini? Karena di hasil sini itu kan jadi ln E min AT. Hasilnya adalah min A dikali T. Nah, ketika kita dapat ini tuh jadi 0,7, nah itu hasilnya itu sama dengan 2. Jadi E pangkat 0,70 itu hasilnya sama dengan 2. Kayak gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ketika misalnya pertumbuhannya 2%, berarti GDP akan 2 kali lipat ketika 35 tahun. Bisa kita ganti ini misalnya, GDP akan menjadi, taruhlah GDP akan menjadi 2 kali lipat selama 14 tahun kalau pertumbuhannya 5%. Itu yang dimaksud dengan Rule 70. Kalian bisa coba. Berarti kalau misalnya kita mau ganti 2 kali lipat, misalnya jadi 3 kali lipat, nah kita bisa ganti Rule 70-nya mungkin jadi 140 misalnya. E pangkat 1,4. Ini cuma buat ngecek aja ya, tapi kalian tetap harus lakuin perhitungan kayak gini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak, mau nanya bentar, Kak. Ya. Tadi yang di awal B-nya itu kenapa 0, Kak? Karena di sini kan kita mengasumsikan GDP itu kan ada pertumbuhannya itu dari growth aja kan. Jadi kayak GDP-nya itu bertumbuh karena adanya growth GDP. Jadi tiap tahun itu GDP-nya nggak ada penambahan yang konstan, cuma gara-gara growth aja. Paham nggak? Kayak ibaratnya orang nabung di bank, uangnya dia tuh bertambah hanya karena bunga bank, bukan karena dia nambah uang lagi di tabungannya, kayak gitu. Oh, iya. Makanya kita asumsikan B-nya. Ada lagi pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Nah, ini berarti yang soal B, if GDP is growing at a constant rate of 2%, how long will it take double? Ini jawabannya pasti 35 tahun. Cara ngebuktiinnya gimana? Nah, ini aku bakal jelasin. Berarti tinggal pakai persamaan yang ini aja ya. Berarti tadi aku review lagi ya. YT itu adalah GDP di saat yang akan datang, Y0 itu GDP saat ini, minus A itu growth GDP, T itu waktunya. Berarti untuk 2B, kita bikin modelnya YT sama dengan Y0 dikali E pangkat min AT. Nah, kan dibilang GDP itu harus 2 kali lipat, berarti YT-nya ini jadi 2 Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat 0,02T. Kenapa 0,02T? Karena minus A itu kan menunjukkan growth GDP. Kalau growth GDP 2%, 2% itu berarti 0,02. Kayak gitu. Berarti E pangkat 0,02T sama dengan 2Y0 per Y0 atau habis. Nah, berarti ini tinggal kita pakai ln, ini kita pakai ln. Jadi 0,02T sama dengan ln 2. Ln 2 tuh hasilnya sekitar 0,693147 sekian. Sehingga kalau kita translate, ini jadi T sama dengan 34,5, atau bisa kita bulatkan jadi 35 tahun. Terbukti ya bahwa ini terbukti Rule 70-nya. Ya, kalau 2% berarti dia 35 tahun. GDP-nya akan 2 kali lipat. Gitu. Masih cukup jelas ya untuk nomor 1 ya? Bisa kita lanjut?
Oke, kita lanjut ya. Sekarang untuk nomor 2. Yang nomor 2 itu masih soal ceritanya soal, jadi ceritanya energi consumption-nya itu bertumbuh sebesar 1%, dan di saat mula-mula itu dia cuma 10 unit. Solve for energy consumption as a function of time. Suruh bikin persamaan energinya. Berarti caranya adalah untuk 2A. Nah, kalian pokoknya ingat aja modelnya itu kan model persamaan umumnya tuh yang ini, Y aksen plus AY sama dengan B. Nah, untuk kasus ini itu juga B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia cuma dibilang bahwa growth-nya itu rate of growth-nya aja sebesar 1%, nggak ada faktor lain. Dan di mula-mula tuh dia 10 unit. Berarti kita bisa bikin B-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya cukup YT sama dengan Y0 dikali E pangkat min AT. Beda kalau misalnya dia ada unsur B. Kalau ada unsur B, berarti kalian masukin YT-nya yang ini. Karena kalau ada B, berarti dia ada steady state. Sedangkan kalau untuk kasus yang B-nya itu 0, berarti steady state-nya itu nggak ada. Makanya bisa kita sederhanakan si differential solution-nya seperti ini. Kayak gitu. Nah, berarti persamaannya mirip kayak tadi, cuma kita ganti, karena energi berarti Y-nya kita ganti jadi E. Maka ET sama dengan E0 dikali E pangkat min AT. Nah, kan mula-mula itu 10 unit. Berarti 10 unit itu masuk ke E0. Oke. E0. E0 sama dengan 10. Terus dibilang growth-nya sebesar 1%, berarti minus A sama dengan 1%, atau 0,01. Berarti bisa kita bikin modelnya jadi ET sama dengan 10 dikali E pangkat 0,01 T. Kayak gitu. Sedangkan untuk yang 2B mirip yang A, tapi bedanya ini sekarang kasusnya Consumer Price Index. Misalkan PT itu adalah Consumer Price Index. Nah, jika inflasinya itu konstan di 2%, dan price index-nya itu base value-nya 100, seperti yang kalian udah pelajari di statistik ya, kalau di indeks dasar itu 100, nah kita disuruh membuat price index as a function of time. Berarti sama, di sini kasus ini juga nggak ada penambahan yang konstan ya. Dia cuma dibilang bahwa mula-mula 100 ya sebagai base value dan dia bertumbuh 2%. Berarti tinggal kita ganti jadi Y-nya kita ganti jadi P. Jadi PT sama dengan P0 dikali E pangkat min AT. Diketahui bahwa P0-nya itu 100 dan inflasinya itu bertumbuh sebesar 2% atau 0,02. Sehingga si PT-nya ini jadi sama dengan 100 dikali E pangkat 0,02 T. Nah, ini masuk akal ya, kalau dia bertumbuh, growth, itu minus A-nya positif. Tapi kalau depreciation, minus A-nya negatif. Atau dengan kata lain, A-nya positif. Kan kalau minus A sama dengan negatif, berarti A adalah positif. Nah, ini masuk akal nih, kalau appreciation, kan kalau E pangkat 0,02 T, berarti T-nya naik, PT-nya akan naik. Tapi kalau depresiasi, ini pasti minus di sini. Untuk nomor 2, ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas? Bisa kita lanjut ya? Oke, lanjut ke nomor 3. Misalkan KT adalah quantity of capital available in an industry at the time T. Jika capital was equal to 400,
Jadi jika capital mula-mula itu 400 dan depreciation rate-nya 2%, nah investment rate-nya itu konstan 1000 unit, bikin bikin modelnya ya dari quantity of capital available as a function of time. Selain itu kita disuruh mencari steady state capital stock dan membuktikan bahwa KT itu convergent to steady state. Nah, dari soal ini kita coba identifikasi dulu ya, berarti 400 itu adalah capital mula-mula, berarti 400 adalah K0, 2% ini kita jadiin sebagai minus A, investment rate itu konstan 1000 unit, berarti di capital stock itu dia tiap unit tambah 1000, kita ganti jadi B. Nah, terus minus A sama dengan 2% atau minus 0,02. B sama dengan 1000. Nah, model mula-mulanya kan ini yang K aksen P ditambah A dikali KT sama dengan B. Terus kita bisa sederhanain jadi K aksen P ditambah, masukin nih, jadi ini kan, ya K aksen P, kan minus A sama dengan minus 0,02, berarti kita bisa bikin A sama dengan 0,02 kan. Berarti K aksen P ditambah 0,02 KP sama dengan 1000. Nah, penyelesaiannya gini, KP sama dengan, kalian ingat aja rumusnya, ini kan masih first order, yang YT sama dengan Y0 min Y bar dikali E min AT ditambah Y bar. Berarti KT sama dengan K0 dikurang K bar dikali E min AT ditambah K bar. Berarti KT sama dengan 400 dikurang, nah K barnya ini belum kita cari ya. Berarti K bar itu adalah B per A. B-nya 100, A-nya 0,02, berarti dapat hasilnya itu 50.000. Berarti K0, K barnya adalah 50.000. Dikali E pangkat min AT, ingat A-nya 0,02, berarti jadi E pangkat min 0,02T, nah, ditambah K bar. K barnya itu 50.000. Berarti disederhanakan jadi KT sama dengan min 49.600 dikali E pangkat min 0,02T ditambah 50.000. Nah, ini adalah model dari si capital stock-nya. Kalian bisa lihat ini masuk akal ya, karena mula-mula tadi 50.000, lalu dia bertumbuh sebesar 2%. Nah, sekarang kita diminta untuk tadi kita udah dapat steady state. Jadi capital steady state-nya sebesar 50.000. Apa itu steady state? Steady state itu equilibrium. Jadi ketika nilai di periode saat ini dan di periode yang akan datang itu tidak berubah. Oke, sekarang kita diminta untuk menganalisis secara konvergen. Apakah steady state-nya itu konvergen ke steady state atau enggak? Cara ngelihatnya dari mana? Kita lihat dari nilai A-nya. Ini kan minus AT, berarti kita bisa lihat A-nya itu 0,02 atau lebih besar dari 0. Nah, untuk mengetahui dia konvergen atau divergen to steady state, itu lihatnya dari nilai A-nya. Kalau A-nya lebih dari 0, dia akan konvergen ke steady state. Sedangkan kalau dia kurang dari 0, dia akan divergen. Kenapa kalau lebih dari 0 itu dia konvergen to steady state? Karena kalau A lebih dari 0, berarti dia adalah kasus-kasus yang depresiasi. Yang namanya depresiasi, dari titik tertentu dia akan menuju mendekati titik 0 atau mendekati steady state. Makanya kalau A lebih dari 0, itu dia akan mendekati steady state. Tapi kalau dia kurang dari 0, dia akan divergen menuju tahingga atau minus tahingga.
Berarti terbukti karena A lebih besar dari 0, maka KT konvergen to steady state. Atau 50.000 unit. Jadi semakin, kan yang dimaksud steady state tuh suatu titik di mana dia itu menambah ketika waktunya gini. Ini konteksnya waktu ya. Kalau konteksnya barang berarti ketika dia, ini beda ya. Kalau konteksnya waktu tuh berarti ketika ada suatu periode waktu di mana dia itu ketika terjadi perubahan waktu nilainya tetap sama. Itu steady state. Makanya kalau di difference itu steady state adalah delta Y sama dengan 0 atau YT sama dengan YT plus 1 sama dengan YT plus 2 sama dengan titik-titik YT plus N. Jadi ketika periode waktunya bertambah, steady state-nya itu nilainya akan tetap sama, itu steady state. Nah, berarti kalau dia tadi kasusnya depresiasi, berarti kan nilainya dari tertinggi menuju steady state. Makanya kita bikin kesimpulan bahwa KT itu atau capital stock fungsinya itu konvergen menuju steady state atau menuju 50.000 unit. Kayak gitu. Sampai 3 nomor ini ada pertanyaan nggak? Masih bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Ini kayaknya lembarnya nggak cukup, aku harus bikin lembar baru. Oke, semoga cukup. Bikin 15. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 masih soal cerita. Ini soal ceritanya aku ambil dari Michael Hoy, dan kebetulan beberapa mirip tugasnya Pak Martin. Ceritanya YT itu adalah persediaan minyak yang tersisa di suatu kolam pada waktu T. Misalkan ekstraksinya itu akan berkurang persediaannya dengan rate sebesar theta. Ya. Jika persediaan mula-mula adalah 250 million barel, kita disuruh mencari fungsi dari reserve-nya as a function of time. Terus jika theta-nya 0,2, cari waktu di mana persediaan minyak itu tinggal 25%. Cari waktu di mana minyaknya itu sudah digunakan sebesar 25%. Sama 90%. Jadi ini hati-hati. Nanti kita disuruh mencari ketika minyak itu masih tersisa 75%. Kan mula-mula 100, kalau sudah digunakan 25, berarti yang tersisa 75. Kalau sudah digunakan 90, berarti yang tersisa 10%. Gitu. Oke, kita bikin masih muat ya. Berarti ini 4 soal, sisanya di sana. Oke, berarti langkah pertamanya kita bikin diketahuinya dulu. Diketahuinya kan YT ya, berarti mula-mulanya itu 250 juta. Terus growth rate-nya atau minus A-nya itu sebesar min theta. Dan di sini unsur B-nya sama dengan 0. Kalau ingat persamaan tadi yang YT sama dengan Y0 dikali E pangkat min AT, ya, ini kan solusinya. Kalau B-nya nggak ada, atau B sama dengan 0, berarti kita tinggal masukin YT sama dengan 250 juta dikali E pangkat min theta T. Itu persamaan YT-nya. Kita udah dapat. Nah, terus langkah selanjutnya, misalnya itu, nah yang sekarang soal B.
katanya tetanya itu sebesar 0,2. Berarti assume that theta sebenarnya 0,2. Find the time at which suruh cari ketika minyak sudah digunakan 25% atau tersisa 75%, dan 90% sudah digunakan atau tersisa 10%. Kita bikin dulu modelnya, berarti tinggal ganti aja jadi tetanya jadi 0,2. Jadi YT sama dengan 250 juta dikali E pangkat min 0,2 T. Nah, terus kasus pertama itu 25% sudah digunakan, have been used up. Berarti kita bisa menyimpulkan YT itu adalah 75% dari Y0. Tinggal kita ganti YT jadi 0,75 Y0 sama dengan sebenarnya biar gampang, ini bisa kita ganti Y0 juga ya. 0,75 Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat min 0,2 T. Coret-coret, berarti kita dapat sisi kiri di lonin, sisi kanan juga pakai lon. Hasilnya adalah lon dari ini berarti lon 0,75 dikali lon E pangkat min 0,2 T. Ini jadi minus 0,2 T, ini jadi minus 0,28. Bisa dicoba ya, ini lon 0,75 itu hasilnya minus. Logikanya dia di bawah nilai eksponensial yang 2,7. Pasti hasilnya negatif. Berarti kita coret-coret, dapatlah T-nya itu adalah 1,4. Ini bagi ini 1,4. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau minyak sudah digunakan 25% atau minyak tersisa 75%, berarti dia itu sudah waktunya itu sebesar 1,4 tahun. Kayak gitu. Bagaimana kalau dia sudah digunakan 90% atau tersisa 10%? Ya udah, kita tinggal ganti YT sama dengan 0,10 Y0. Berarti 0,10 Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat min 0,2 T. Ini coret-coret, berarti kita dapat ln 0,1 sama dengan min 0,2 T. Berarti ln 0,1 itu min 2,3 sama dengan min 0,2 T. Sisi kiri coret, sisi kanan coret, dapat T sama dengan 11,5 tahun. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ketika 11,5 tahun itu minyaknya sudah digunakan 90% atau tersisa 10%. Sampai sejauh ini 4 soal cerita, ada yang mau nanya nggak? Masih bisa ngikutin? Zahra jelas? Jelas, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut ke sekarang bukan soal cerita, sekarang soal hitungan biasa. Oke, sekarang soal nomor 5. Nomor 1, 2, 3, 4 itu kasusnya first order semua ya. First order yang linear. First order autonomous. Tapi soal cerita semua. Nah, 5, 6, 7 itu mulai yang non-linear. Non-linear, ada non-linear, ada non-autonomous. Ya, 5 sampai 8. Nah, 9 sampai 12 baru yang second order. Nah, sekarang kita coba dulu yang nomor 5. Misalnya kita punya persamaan Y aksen min 4 kali T pangkat min 2 kali Y sama dengan T kuadrat, di mana Y0 sama dengan 3. Nah, kita disuruh menyelesaikan solve atau mencari nilai YT-nya. Gimana caranya? Berarti kita salin aja dulu Y aksen. Y aksen min 4 kali T pangkat min 2 kali Y
sama dengan T pangkat minus 2. Di sini kita bisa lihat AT itu adalah, kan persamaan umumnya adalah Y aksen min ATY sama dengan BT. Di sini AT-nya adalah min 4T pangkat min 2, sedangkan BT-nya itu adalah T pangkat minus 2. Nah, ingat di solusinya tuh begini. Solusinya adalah, untuk ini kan dia first order, tapi dia non-autonomous. Kenapa non-autonomous? Karena biasanya cuma Y aksen min A kali Y sama dengan B. Nah, sekarang ada AT sama ada BT. Nah, ini berarti dia non-autonomous. Yang dimaksud dengan non-autonomous itu ketika persamaannya mengandung unsur T. Jadi, solusinya kayak gini. YT sama dengan E pangkat minus A besar T dikali integral E pangkat AT dikali BT terhadap T ditambah C, tutup kurung, di mana A besar T adalah integral dari A kecil T. Nah, kita tahu AT-nya itu adalah min 4T pangkat min 2, berarti kita tinggal integralin aja. Min 4T pangkat min 2. Ingat, kalau integral tuh hasilnya naik ya, berarti jadi T pangkat min 1. Berapa kali min 1 hasilnya min 4, berarti 4. Berarti tinggal kita masukin aja YT sama dengan E pangkat min 4T pangkat min 1 dikali integral E pangkat 4T min 1 dikali BT, BT-nya itu sebesar T pangkat min 2 DT ditambah C. Ingat, integralnya cuma sampai DT. Nah, kalau kalian tidak menguasai materi integral, kalian nggak akan bisa nyelesain ini. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi aturan integral. Aturan integral. Aturan integral gimana? Kalau dia diintegralkan hasilnya adalah E pangkat U misalnya, ditambah C, itu terjadi ketika diintegralkan bukan E pangkat U ya, misalnya E pangkat Fx. E pangkat Fx plus C itu adalah hasil dari integral E pangkat Fx dikali F aksen X. Pasti ingat ya aturan integral ini. Ingat, ini E pangkat Fx-nya itu E pangkat 4T pangkat min 1. Ini pangkat ya, bukan dikurang. Nah, kalau di sini 4 kali T pangkat min 1, berarti turunannya itu hasilnya adalah min 4T pangkat min 2. Oke, sedangkan di sini itu cuma ada T pangkat min 2. Berarti supaya memenuhi aturan, itu harus dikali dengan 4. Nah, kalau di sini kali 4, supaya dia seimbang atau seperti kondisi semula, ini harus dikali 1/4. Kayak gitu. Berarti jadi YT sama dengan dikali min 4 ya, bukan 4. Kenapa min 4? Karena turunan ini tuh min 4. Berarti kalau di sini min 4, di sini adalah minus 1/4. Berarti hasilnya adalah YT sama dengan min 1/4 kali ini, E pangkat min 4T pangkat min 1 dikali, nah ini hasil integralnya adalah ini, E pangkat 4T min 4T ya, pangkat 4T minus 1 ditambah
Ingat, berarti ini kalau kalian ini, misalnya A dikali B plus C, berarti A kali B ditambah A kali C. Nah, ini tuh adalah A dikali B. Sedangkan sekarang kita mau bikin A kali C. A kali C-nya adalah ini dikali ini. Jadi, E pangkat min 4B pangkat min 1 dikali C. Hasilnya adalah YT sama dengan ini tuh E pangkat min 4T pangkat min 1 dikali E pangkat 4T min 1. Logikanya kayak kalian punya bilangan X kuadrat dikali X pangkat min 2. Berarti habis. Oke. Berarti jadi min 1/4 ditambah E pangkat min 4P pangkat min 1 dikali C. Nah, kita tahu bahwa Y0 sama dengan 3. Y0 itu membuat P-nya jadi 0. Berarti Y0 sama dengan min 1/4 ditambah. Nah, E pangkat minus 4 kali 0. Atau ini jadi pangkat 0. Nah, E pangkat 0 itu 1. 1 kali C, C. Min 1/4 ditambah C sama dengan 13/4. Berarti dapat C sama dengan min C-nya berapa? Y0 sama dengan 3. Berarti min 1/4 ditambah C sama dengan 3. 3 itu adalah 12/4. Berarti berapa min 1/4 tambah berapa supaya jadi 12/4? Berarti jawabannya adalah 13/4. Berarti nilai C-nya adalah 13/4. Berarti tinggal kita ganti jadi YT sama dengan YT sama dengan 13/4 dikali E pangkat min 4T pangkat min 1, T pangkat min 1 dikurang 1/4. Ini adalah solusinya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak untuk nomor 5? Kalau kalian ragu dengan jawabannya, kalian bisa uji validasi ya. Uji validasi itu tinggal ini aja, ini diturunin masuk ke sini. Hasilnya pasti sama. Untuk nomor 5, ada yang bingung? Cukup jelas? Gea jelas nggak, Gea? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Kalau kalian nggak ada yang nanya, aku lanjut ya. Sekarang lanjut ke nomor 6. Yang nomor 6, itu kita disuruh mengkonduk qualitative analysis. Ini maksudnya mencari steady state. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi, ingat kalau persamaan yang non-linear, ini kebetulan kuadratik ya, itu dia ada 2 titik steady state. Steady state-nya itu ada yang stable, ada yang unstable. Nah, kalian udah belajar untuk menguji stable unstable dengan pendekatan kurva juga, bahwa kalau unstable itu terjadi ketika turunan Y aksen terhadap Y itu sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Ini dia unstable. Tapi kalau turunannya kurang dari 0, itu menjadi stable. Oke. Ketika ya turunan pertama lebih dari 0, itu ini sebenarnya kayak SOC ya. Kan Y aksen tuh FOC-nya. FOC diturunin sekali jadinya SOC. SOC lebih dari 0 berarti kan titik optimumnya ada di bawah. Atau dengan kata lain dia itu unstable, kalau kurang dari 0 dia stable. Ini kalian lihat lagi penjelasan di buku kalau mau tahu kenapa unstable. Tapi lihatnya dari sini secara matematis. Nah, berarti persamaan ini itu kita harus pertama-tama kita cari dulu steady state-nya. Y aksen sama dengan
minus Y ditambah Y kuadrat ditambah 6/49. Nah, kita udah tahu bahwa steady state itu ketika Y aksen sama dengan 0. Berarti Y kuadrat minus Y ditambah 6/49 sama dengan 0. Ini sebenarnya kalian bisa cari pakai pemfaktoran untuk mencari akar-akarnya. Tapi supaya apa namanya, kalau kalian ragu sama nggak dapet ide, maksudnya ini tuh pasangannya apa sama apa, sebenarnya aku udah pernah share yang di YouTube ya, maksudnya jadi kita untuk menyelesaikan persamaan kuadratik seperti ini ada caranya yang ditemukan sama Profesor Singapura tahun 2019. Kalian boleh coba cara itu sebenarnya cara yang paling simple, cuma kalau kalian nggak mau coba metode baru juga nggak apa-apa, pakai metode ABC. Berarti kita cari dulu diskriminannya. Ini aku bahas pakai cara diskriminan ya, supaya kalau ada solusi yang nggak bisa dipakai pemfaktoran, kalian tetap bisa ngerjain. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Ini formnya tuh AX kuadrat plus BX plus C. Berarti min 1 kuadrat kurang 4 dikali 1 kali 6/49. Ini min 1 kuadrat tuh 1, ini 24/49. Hasilnya adalah 25/49. Itu diskriminannya. Diskriminan lebih dari 0 berarti dia ada akarnya ada 2. Nah, rumus ABC X1, 2 itu adalah min B plus minus akar D per 2A. Nilai B-nya itu sebesar min 1, berarti min 1 sama min jadi 1. Diskriminannya adalah 25/49. 2A, A-nya 1. Ini tuh hasilnya jadi 5/7 ya. 1 plus 5/7 itu 12/7. 12/7 bagi 2, 6/7. 1 itu 7/7. 7/7 kurang 5/7, 2/7. 2/7 bagi 2, 1/7. Nah, berarti untuk persamaan ini dia ada 2 steady state. 6/7 dan 1/7. Aku nggak tahu ya, biasanya ujian tuh kalau ada soal seperti ini kalian diminta untuk gambar kurvanya. Tapi kalau kalian mau tahu kurvanya, kalian lihat buku aja. Ini aku cuma nunjukin matematisnya. Kalau gambar kurvanya ya tinggal pakai keterangan yang ini. Nah, ini X12 tuh bisa kita ganti jadi sisanya Y1. Jadi Y star 12. Jadi Y star ada 2. Nah, sekarang kita menguji pakai turunan DY aksen terhadap Y. Nah, Y aksen diturunin terhadap Y, hasilnya adalah min 1 plus 2Y. Oke, kita masukin aja saat steady set pertama, itu min 1 ditambah 2 kali 6/7. Hasilnya adalah 5/7, atau lebih dari 0. Sedangkan ketika Y bar-nya itu adalah 1/7, berarti minus 1 ditambah 2 kali 1/7. Hasilnya adalah min 5/7, atau kurang dari 0. Berarti ini tuh unstable, karena dia lebih dari 0, sedangkan yang ini itu stable. Berarti kita bisa menyimpulkan, membuat sebuah kesimpulan, berarti therefore the point Y bar sama dengan 1/7 is a stable steady state, and Y bar sama dengan 6/7 is an unstable steady state. Kayak gitu. Untuk nomor 5, ada yang masih bingung nggak tahapannya?
Nomor 6. Ada yang mau nanya? Cia mau nanya, Cia? Enggak, Kak. Oke, masih jelas ya? Beneran nggak ada yang mau nanya? Masih. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, lanjut ya. Ke nomor 7. Jadi 1, 2, 3, 4 itu 1 sampai 4 itu first order linear. Soal cerita 5, 6 itu 5 itu non autonomous, 6 4 6 itu non linear. 7 sama 8 juga non linear tapi dia pakai Bernoulli. Sekarang yang nomor 7 ini kita menyelesaikannya pakai Bernoulli equation. Nah, nomor 7 itu soalnya seperti ini. Y aksen plus 2Y sama dengan 6 per Y. Atau Y aksen ditambah 2Y sama dengan 6 kali Y min 1. Nah, ini penyelesaiannya pakai Bernoulli equation. Kenapa Bernoulli equation? Karena pangkatnya tidak sama dengan 2. Pangkatnya itu contohnya kayak gini, min 1. Nah, Bernoulli equation tuh kayak gimana? Nah, Bernoulli equation tuh kayak gini. Bernoulli equation. Ini ada di Michael Hoy. Itu ketika Y aksen tambah AT kali Y sama dengan BP dikali Y pangkat N. Itu bentuknya kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini AP-nya 2, Y-nya Y pangkat N, N-nya min 1. Nah, ini tuh bisa kita ubah menjadi seperti ini. Seperti Y pangkat N-nya itu dihilangkan. Berarti kalau Y pangkat N atau di sisi kanan mau kita hilangkan, itu berarti kita sisi kiri dan sisi kanan harus dikali dengan Y pangkat minus N. Berarti Y pangkat minus N dikali Y aksen ditambah AT dikali Y pangkat 1 min N sama dengan BT. BT dikali Y pangkat N kali Y pangkat 1 min N. Berarti jadi N ditambah 1 min N. Habis. Jadi pangkat 0. Nah, terus Y pangkat N dikali, Y pangkat N dikali Y pangkat min N ya. Habis. Nah, sekarang kita ubah si Y pangkat 1 min N ini menjadi X. Berarti kalau Y pangkat 1 min N sama dengan X, berarti ya ini kita ganti jadi X, berarti kita bisa bikin persamaannya jadi, kan berarti X sama dengan Y pangkat 1 min N kan. Berarti kita bisa bikin persamaannya menjadi X aksen dibagi 1 min, kita jabarin dulu ya. X berarti kan di sini X aksen sama dengan turunan ini nih, 1 min N dikali Y pangkat 1 min N kurang 1, berarti Y pangkat min N. Bener ya, turunannya kayak gini ya? Turunannya kayak gini. Itu X aksennya. Padahal kita mau bentuknya seperti ini. Berarti kita bikin jadi X aksen dibagi 1 min N. Jadi Y pangkat min N. Ya gitu. Berarti kita bisa bikin jadi, kan ini Y pangkat min N ya. Y pangkat min N-nya ini kita ganti jadi X aksen. Ini aturan bener ya? Turunannya kayak gini ya. Berarti kita bisa bikin X aksen kali dibagi 1 pangkat min N ditambah AT dikali X sama dengan BT. Kayaknya ini hasilnya ini begini deh. Ya, ini aturan chain rule. Kan kalau chain rule U pangkat V berarti V
dikali U pangkat V-1 dikali turunan dalam. Ya, berarti kayak gini nih. Nah, berarti pokoknya kita sederhanain jadi seperti ini. Untuk proses ini ada yang masih bingung dulu nggak? Halo, ada yang bingung? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Nah, berarti jadi X aksen pangkat 1 min N plus AT X sama dengan BT. Ya, intinya persamaan yang seperti ini kita ubah jadi seperti ini. Nah, berarti untuk kasus ini, kita bisa ubah jadi gimana? Kita ubah jadi X aksen. Nah, di sini kasusnya itu Y pangkat. Di sini N-nya sama dengan min 1 kan? Kan Y pangkat N. Di sini N-nya adalah min 1. Berarti kalau N-nya min 1, kalau N-nya itu min 1, berarti 1 min N sama dengan 2. Kan 1 dikurang min 1, 2. Berarti kita bisa bikin X sama dengan Y kuadrat. Gitu. Berarti X aksen dibagi 2 ditambah AT, AT-nya itu sebesar 2 ditambah 2X sama dengan, ini warnanya beda ya, X aksen dibagi 2 ditambah 2X sama dengan BT. BT-nya ini 6. Nah, ini kita bisa selesaiin kayak persamaan biasa. Tapi kita harus kaliin 2. Jadi X aksen ditambah 4X sama dengan 12. Ya kan, ini dikali 2, ini kali 2, berarti gini ya. X aksen plus 4X sama dengan 12. Kalian mesti ingat rumus yang first order. First order rumusnya adalah YT, ini kita ganti jadi XT sama dengan X0 min X bar dikali E pangkat min AT ditambah X bar. X bar itu B per A, berarti untuk kasus ini B-nya itu 12, A-nya 4, berarti 12 per 3. Berarti XT sama dengan X0, X0 min, X0 min X apa? Bentar ya, steady set-nya bener 3 ya. Tapi di sini di soal nggak dikasih tahu X0 nih, nilai Y0 X0 nya. Oh ya, karena X0 nya nggak dikasih tahu, kita bisa bikin ini jadi C ya. Karena kita nggak tahu nilai Y0 nya. Berarti XT sama dengan C dikali E pangkat min AT. A-nya itu yang ini. A-nya itu sebesar A-nya itu sebesar min A-nya sebesar 4. Kan X aksen plus AX sama dengan B. Berarti CE min 4E tambah X bar sebesar 3. Itu adalah XT-nya. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, kita tahu bahwa X sama dengan Y kuadrat. Oke, dan kita mau mengubah X menjadi Y. Oke, gitu. Berarti supaya X bisa jadi Y, berarti Y sama dengan X pangkat setengah. Kayak gitu. Berarti ini kita pangkat setengah nih. Karena YT sama dengan XT pangkat setengah, berarti ini jadi YT sama dengan C dikali E pangkat min 4T ditambah 3 dipangkat setengah. Ini jawabannya. Ada yang mau bertanya sampai 8 soal ini? 6 soal? 7 soal ya? Ada yang mau bertanya dulu nggak?
Hana mau nanya, Hana? Masih kedengeran ya suaranya? Kedengeran, Kak. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, lanjut ya. Nomor 8. Nomor 8 ini dia nggak pakai Bernoulli ya. Ini cuma biasa aja. Itu Y aksen sama dengan T pangkat 3 dibagi Y dikali 1 plus T pangkat 4. Ini Riva belum join ya, Riva? Oke, nggak ada. Aku pengen nanya yang IUP soalnya. Nah, ini tuh berarti cara nyelesainnya gimana? Nah, ini berarti kan logikanya ini tuh bisa kita pindah ruas nih. Jadinya Y aksen itu disatuin sama si Y. Jadi Y aksen dikali Y sama dengan T pangkat 3 dibagi 1 plus T pangkat 4. Bisa kayak gini. Nah, ini, terus cara menyelesaikannya gimana? Nah, ini sisi kiri sama sisi kanan sama-sama diintegralkan. Oke. Y aksen itu adalah DY per DT. Oke. Sedangkan Y-nya tetap Y. Nah, ini diintegralkan terhadap DT. Sisi kanan itu diintegralkan terhadap DT juga. Ini bisa dicoret. Nah, dy-nya itu kalau kita integralkan, berarti ini integral Y terhadap Y. Karena dt coret, nah berarti Y diintegralkan terhadap Y. Nah, kalau pangkat 1 berarti diintegralkan jadi pangkat 2. Berarti jadi setengah Y kuadrat. Ada konstantanya nggak? Sebenarnya ada. Tapi nanti bisa kita abaikan di akhir. Nah, kalau ini diintegralkan terhadap T. Nah, untuk mengintegralkan ini, itu mesti ingat aturan yang ln ini jadinya ln ya. Jadi kalian mesti tahu ln itu adalah integral dari apa. Caranya gini, ln fx itu turunannya adalah f turunannya gimana kalau ln fx? Berarti 1 per fx dibagi 1 per fx dikali f aksen x ya. Berarti f aksen x per fx. Atau ini, integral ini adalah ini. Nah, di sini kalau kita lihat formatnya, T pangkat 3 itu f aksen x. Berarti fx yang masuk fx-nya itu masuk akalnya berarti T pangkat 3 itu adalah turunan dari T pangkat 4. Yaitu seperempat T pangkat 4. Di sininya, ya intinya ini seperempat T pangkat 4. Berarti, apa namanya, kalian mesti, nah di sini kebetulan 1, berarti ini tuh harus dikali seperempat. Di sininya masukin 4. Kayak gitu. Supaya seimbang sama-sama 1. Hasil integralnya berarti jadi ln fx, ln 1 plus T pangkat 4. Dikali seperempat. Ditambah C. Nah, inilah mengapa C di sisi kiri dan C di sisi kanan itu bisa dicoret. Berarti dapat kesimpulan setengah Y kuadrat sama dengan seperempat ln 1 plus T pangkat 4. Kalau kita pindah ruas, ini kali 2, berarti ini jadi setengah. Kita mau cari YT, berarti caranya ini dipangkat setengah, sisi kanan dipangkat setengah. Jadinya YT sama dengan ln dari 1 plus T pangkat 4 dibagi 2 dipangkat dengan setengah. Ini adalah solusi.
Jadi aturan integralnya mesti diingat lagi ya. Aturan eksponensial sama aturan logaritma. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Udah 8 soal nih. Sebelum kita masuk second order, kalian udah mengerti untuk soal Bernoulli sama yang tadi qualitative analysis sama itu soal cerita, ada yang mau ditanya nggak? Devi mau nanya, Devi? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Ke nomor 9. Nomor 9, 10, 11, 12 ini baru mulai masuk soal yang dia itu second order. Ini nanti kunci jawabannya aku kirim. Nah, ini kan semuanya persamaannya nggak dalam satu ya. Apa namanya, dia tuh nggak dalam, depannya tuh nggak satu. Nah, supaya jadi satu, ini harus dibagi. Ini bagi 3, ini bagi 2, ini bagi 6, bagi 2. Nah, kita salin dulu aja. Untuk nomor 9, 3Y double aksen. 3Y double aksen dikurang 12Y aksen dikurang 63Y sama dengan 126, di mana Y0 itu adalah 7, Y aksen 0-nya 2Y0 plus 1, atau berarti berapa? 2Y0 plus 1 berarti 2 kali 7 plus 1, 15. Nah, terus disuruh menyelesaikan. Nah, ini tujuan Y0 Y aksen 0 untuk mencari nilai apa namanya akar-akarnya. Nah, ini kita bagi 3 dulu ya. Jadi, Y double aksen dikurang 4Y aksen dikurang 31Y sama dengan 42. Seperti itu. Kita bikin akar-akar, jadi R kuadrat min 4R min 31 min 21 ya, sorry ya. Min 21 sama dengan 0. Ini aku nggak usah pakai cara diskriminan lah ya. Ini pokoknya hasilnya R min 7 sama R 3. Ini tuh 7, ini tuh minus 3. Jadi ada dua hasil. Ya. R1 sama R2. Nah, ini kasus untuk diskriminan lebih dari 0. Tahu dari mana diskriminan lebih dari 0? Karena ada solusinya ada 2 akar. Dan dia bukan akar kompleks. Kalau akar kompleks kan diskriminannya kurang dari 0. Nah, rumusnya gimana? Kalau dia itu diskriminannya lebih besar dari 0, berarti rumusnya yang YT sama dengan C1 dikali E pangkat R1 kali T ditambah C2 dikali E pangkat R2 kali T ditambah steady state. Steady state-nya itu B per A2. Tahu dari mana steady state A per 2? Kita bisa pakai pembuktian rumus. Kan Y double aksen plus AY ditambah misalnya Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0 misalnya. Nah, berarti kan steady state tuh Y aksen sama Y double aksennya sama dengan 0. Sorry, ini misalnya ini A1, A2 ya. Sama dengan B. Nah, kan Y double aksen sama Y aksennya 0, berarti A2 Y sama dengan B, atau Y bar sama dengan B per A2. Nah, ini asal-usul steady state di sini. Nah, ini solusinya. Tinggal masukin aja, jadi kayak mana? Berarti YT sama dengan C1 dikali E pangkat 7T ditambah C2 dikali E pangkat min 3T tambah B per A2. B-nya itu 42
A-nya itu min 21, berarti minus 2. Ini kalau kita nggak tahu Y0 sama Y aksen 0-nya, udah selesai sampai sini jawabannya. Karena kita tahu Y0, Y aksen 0, maka kita bisa mencari C1 dan C2. Caranya gimana? Berarti bikin C sama dengan 0. Hasilnya adalah, ini pasti jadi 1 ya, jadi C1 plus C2 minus 2 sama dengan, berapa tadi Y0 itu, Y0-nya mana ya? Oh, Y0-nya 7. Ini harus sama dengan 7. Berarti kita dapat persamaan C1 ditambah C2 sama dengan 9. Itu untuk nilai Y0 ya. Nah, sekarang Y aksen 0. Berarti Y aksen 0 itu kalian harus turunin dulu persamaannya jadi Y aksen T. Ini diturunin terhadap T. Hasilnya jadi 7 dikali C1 kali E pangkat 7T minus 3C2 kali E pangkat min 3T. Nah, ini Y aksen 0. Berarti 7C1 min 3C2 sama dengan 2Y0 plus 1 atau 15. Jadi kita dapat ini persamaan 2 sama persamaan 1. Supaya tahu C1, C2, ini kita bisa pakai cara eliminasi. Aku mau hilangin C2. Tiga kurang ini habis, ini jadi 10 C1 sama dengan 42. Berarti C1 sama dengan 4,2. Kalau C1 4,2 tinggal masukin aja misalnya ke sini. Jadi pokoknya nanti ketemu C2-nya itu sekitar 4,8. Ya udah, kita bisa bikin jadi YT sama dengan 4,2 dikali E pangkat 7T ditambah 4,8 kali E pangkat min 3T minus 2. Kalau kalian mau lakukan validity check, silahkan lakukan aja. Pokoknya kalau lakukan validity check, kalian bisa masukin YT dan Y aksen T-nya itu ke persamaan ini atau persamaan di atas. Yang jelas ini hasilnya 126, ini juga 126. Atau kalau di sini, ini hasilnya 42, sini 42. Kalian bisa lakukan validity check sendiri ya. Oke, aku lanjut ya kalau kalian nggak ada yang nanya. Nah, untuk yang nomor 10, itu kasus untuk dia diskriminan sama dengan 0. Sedangkan yang 11 itu 11 sama 12 kasus khusus. Kita selesaiin dulu nomor 10. Kayaknya 11-12 nggak usah dibahas ya. Soalnya ini kayaknya nggak masuk materi. Kita nomor 10 aja deh. Soalnya kalau 11-12 tuh dia bisa sih, nanti aku kasih kunci jawabannya. Cuma aku nggak yakin ini dimasukin di ujian ya. Karena dia butuh penyelesaian. Ini tuh masuk materi yang selanjutnya. Yang second order tapi pakai penyelesaian khusus. Di mana dia non-autonomous atau steady state sama dengan 0. Tapi nanti aku bakal kasih jawabannya ke kalian. Dan kalau nggak salah emang ini di ujian nggak pernah keluar. Keluarnya sampai 10. Dan yang 5, 6, 7 ini juga jarang, tapi bisa keluar 5, 7, 8. Yang penting kalian menguasai yang soal cerita ya, 1, 2, 3, 4. Kita masuk yang terakhir, 10 tuh 2Y aksen, tambah 4/7Y aksen, ditambah 2/49Y, sama dengan 1/7.
diketahui 2Y0 sama dengan 13 atau Y0 sama dengan 6,5. Terus apa namanya? Min 7Y aksen 0 sama dengan 8Y0. Min 7Y aksen 0 sama dengan 8Y0. Berarti Y0-nya itu adalah ini 13/2. Berarti min 7Y aksen 0 sama dengan 52. 52 bagi 52 ya. 52/7 berapa ya? 52 dibagi 7. Tar. Ya, hasilnya 52/7 ya mungkin. Ini juga bikin aja 13/2. Oke, ini sekarang kita sederhanain dulu dengan dibagi 2. Jadinya Y aksen, Y double aksen, ditambah 2/7 Y aksen, tambah 1/49 Y sama dengan 1/14. Jadi R kuadrat ditambah 2/7R tambah 1/49 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, ini kalau kalian jeli, ini hasilnya jadi R plus 1/7 kali R plus 1/7. Sehingga kita bisa memberi kesimpulan bahwa nilai R-nya itu sebesar sama ya, untuk R1 dan R2 sama dengan min 1/7. Solusinya untuk yang membedakan sama yang diskirim dan lebih dari 0, itu kayak gini, YT sama dengan C1 dikali E pangkat R1 dikali T tambah C2 dikali T pangkat E pangkat R2 kali T ditambah steady state-nya yaitu B/A2. Tinggal dimasukin C1 dikali E, R1 R2-nya kan sama dengan R ya misalnya, kan sama. Jadi kita ganti aja jadi R. Berarti C1 dikali E pangkat min 1/7 T ditambah C2 kali T-nya itu T-nya nggak dikasih tahu ya. Ya berarti dikali C2 T kali E pangkat min 1/7 T ditambah B/A2 7/2. Tadi dikasih tahu bahwa Y0-nya itu adalah 13/2. Berarti 13/2 sama dengan, nah kita ganti T-nya jadi 0, berarti C1, nah C2 kali 0 habis, berarti C1 plus 7/2. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa C1 adalah 13/2 kurang 7/2. Itu hasilnya adalah 6/2 atau 3. Oke. Untuk C2-nya kita mesti cari Y aksen 0. Aksen 0 itu dapatnya dari Y aksen T. Berarti kita turunin dulu nih. Jadi, turunin dari sini, hasilnya jadi min 1/7 C1 kali E pangkat min 1/7 T ditambah, nah ini aturannya apa namanya, perkalian ya. Berarti misalnya ini U, ini V gitu. Pokoknya ini misalnya U, ini V. Berarti U aksennya itu adalah C2, U aksen V, kayak gini. Ditambah UV aksen. UV aksen berarti C2T kali min 1/7 E min 1/7 T. Ini habis. Nah, dibilang Y aksen 0 itu sama dengan 52/7. Masukin aja ini jadi 0, berarti pangkat 0 atau 1, jadi min 1/7 C1 ditambah C2. Nah, ini jadi 0, habis.
Ya, min sepertujuh C1 plus C2 sama dengan di aksen 0 yaitu 52 per 7. Nah, tadi kita udah mengetahui bahwa nilai C1-nya adalah 3. Jadi ini min 3 per 7 C1 ditambah C2 sama dengan 52 per 7. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa, C2-nya, iya, aksen 0-nya 52 per 7 ya. Tar, ada yang salah kayaknya. Gini aja, misalnya kita bikin di aksen 0-nya min 52 per 7 ya. Direvisi aja deh. Oh iya, sorry, min 7Y aksen 0 sama dengan 8Y 0. Berarti emang bener ya, aksen 0-nya tuh min 52 per 7. Tapi C2 adalah min 49 per 7. Atau minus 7. Udah dapet C2 sama dapet C1. Masukin ke persamaan mula-mula. Hasilnya adalah YT sama dengan 3 dikali E pangkat min sepertujuh T ditambah min T dikali E pangkat min sepertujuh P ditambah steady state-nya ya, ditambah B per A2. B per A2-nya dapat dari mana? Ini, 7 per 2. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, sampai hari ini, pembahasan hari ini. Sebelum aku tutup S-Prep-nya, ada yang mau bertanya dulu nggak? Amira, mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke.